Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun kita berada, alhamdulillah, ini merupakan momen yang sangat terbaik untuk kita untuk mempertahankan suasana penyucian jiwa kita. Selama 1 bulan Allah telah mentarbiyah kita, dan yang Allah tarbiyah itu bukan hanya lahiriah kita, tapi Allah tarbiyahkan juga batin kita. Di dalam bulan puasa kita disuruh berpuasa, dalam bulan puasa kita disuruh salat qiyamul lail, kita memperbanyak infak dan sedekah dan membayar zakat. Dan hari ini kita berada dalam suasana, dalam kondisi fitrah kembali. Nah, posisi fitrah dalam diri kita tentu mesti kita pertahankan sebaik mungkin, karena mempertahankan itu sangat berat dibandingkan mendapatkan. Maka dalam suasana lebaran ini, dalam suasana Idul Fitri ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita kaji dan kita sajikan dalam momen ini. Pada satu momen, kita mengenal siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Tradisi Umar bin Khattab itu dia selalu berkunjung melihat bagaimana rakyatnya, apakah dalam suasana penuh dengan kegembiraan atau tidak. Sekali-kali dia mengunjungi rakyat-rakyatnya dalam bekerja. Dalam satu momen, dia menemui salah seorang pengembala. Pengembala ini banyak sekali kambingnya. Lalu Umar bin Khattab ingin menguji sampai sejauh mana pengembala ini dalam imannya. Dalam dialog tersebut, Umar bin Khattab mengatakan kepada sang pengembala, "Wahai anak muda, apakah boleh kambing ini saya beli?" Lalu pengembala mengatakan, "Tuanku, si pemilik kambing ini sudah melarangku untuk menjual kambing ini. Aku hanya berhak mengelolanya, dan kalaupun ada yang minta susu diizinkan oleh tuan, tapi tidak untuk menjualnya." Lalu Umar mengiming-imingkan bayaran lebih tinggi. Dan dia mengatakan, "Andaikan engkau jual salah satu kambing dari tuanmu dengan jumlah yang cukup banyak ini, tentu tuanmu tidak akan tahu bahwa engkau telah menjual salah satu kambing yang dia miliki." Lagi-lagi anak ini tidak berkenan, sekalipun bayarannya diiming-imingkan dengan bayaran cukup besar. Lalu Umar terus mendesak agar kiranya sang pengembala menjual salah satu kambingnya. Akhirnya keluarlah nilai-nilai keimanan dari pengembala itu. "Kalau umpamakan tuanku tidak tahu kalau aku menjual kambing ini, aina Allah, di mana Allah?" Kata-kata itu sangat menghunjam bagi Umar. Ternyata jauh di tempat-tempat padang pasir, di dataran-dataran rumput, di mana orang-orang yang sedang bekerja dan berusaha, ternyata keimanan itu sudah masuk ke relung-relung seperti pengembala ini. Akhirnya Umar mencari tahu siapa pemilik kambing ini. Dan kemudian Umar setelah bertemu dengan dia menawarkan diri agar kiranya bisa menebus sang pengembala ini dan membeli beberapa ekor kambing. Sang pemilik kambing mengatakan, "Aku akan menjual kambing ini kalau sesuai dengan harganya. Dan termasuk juga aku akan jual budak ini kalau sesuai dengan harganya." Akhirnya setelah disepakati, maka dimerdekakanlah oleh Umar, dan juga Umar membeli beberapa ekor kambing dan diserahkan kepada pengembala ini. Barulah akhirnya tahu
bahwa yang bertanya dan meminta kiranya kambing itu dijual kepadanya, ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Lalu sang pengembala mengucapkan ribuan terima kasih. Yang menarik di sini, sesungguhnya Umar, kalau kita baca dalam sejarah, bukanlah niat utama membeli kambing tersebut, tapi dia ingin menguji sampai sejauh mana keimanan yang dimiliki oleh pengembala ini, sehingga dia mampu mempertahankan keimanan itu sekalipun dia diimingkan dengan banyak harta. Dan inilah yang harus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita ini terjatuh hanya karena kebutuhan kita sangat tinggi. Kita ini terjerembab hanya karena kita merasa ada hal-hal yang mesti kita dapatkan secara instan. Padahal secara instan itu tak selamanya baik. Bahkan banyak hal yang tidak baik kita lakukan secara instan. Maka dalam momen suasana Idul Fitri ini, ketika kita merasa bahwa segala sesuatu Allah awasi, maka orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan memiliki salah satu cabang daripada keimanan. Apa itu? Al-haya'. Apa itu al-haya'? Rasa malu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Maka siapapun yang memiliki rasa malu, maka maksiat sedikit demi sedikit akan terkikis dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika dia ingin maksiat di hadapan Allah, sekalipun secara teknisnya dia menyakiti manusia, secara teknisnya dia mungkin menyakiti makhluk Allah, tapi secara filosofisnya sebenarnya dia sedang maksiat kepada Allah. Tapi karena dia mempunyai sifat malu, dia merasa saat itu Allah sedang memperhatikannya, saat itu Allah sedang melihatnya. Nah, malu inilah yang sekarang sebagian sudah hilang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Malu inilah sebenarnya adalah mahkota. Bila dia sudah tumbang dan terjatuh, maka dia bisa melakukan apapun dan dia tidak malu terhadap Allah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun kita berada, ketika Allah sudah memberikan pendidikan kepada kita dalam suasana Ramadan dan hari ini kita berada dalam suasana fitri, kita kembali kepada fitrah kita, maka mari tancapkan sifat malu itu ke dalam sanubari kita, bahwa sesungguhnya malu ini adalah penghias kita. Malu yang seperti apa yang sebenarnya harus kita jaga? Malu ketika kita berbuat buruk, malu ketika kita bermaksiat, malu ketika kita menzolimi orang lain, malu kita bila mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal, malu ketika kita mengkebiri hak-hak orang lain. Nah, malu-malu seperti inilah yang harus kita jaga. Tetapi kalau umpamakan kita malu untuk berbuat baik, sesungguhnya itu bukan malu, tapi itu adalah was-was. Was-was itu adalah bisikan yang berasal dari syaitan, seolah-olah kita lakukan itu baik padahal tidak. Maka malu dalam konteks berbuat baik tidak perlu kita malu, karena dimanapun kita berada, kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Ketika kita sudah berbuat baik, maka jagalah kebaikan itu. Dan ketika kita punya niat dan waktu untuk berbuat baik, dan jangan tunda. Karena kata Rasulullah, halakal musawwifun, celakalah orang yang suka menunda-nunda kebajikan ataupun kebaikan. Maka dalam suasana hikmah Idul Fitri ini, di mana semua orang tersenyum berinteraksi dengan keluarganya, di mana semua orang saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, di mana umat Islam merayakan kemenangannya, di mana umat Islam saling bertemu dan menanyakan kabar antara satu dengan yang lain. Kiranya momen bulan ini kita bawa pada momen dalam ruang kerja kita, kita bawa dalam momen persahabatan kita, kita bawa dalam momen pergaulan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjaga adat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita menutup hikmah Idul Fitri ini, untuk menjaga malu, maka tidak ada cara lain selalu kita beribadah kepada Allah dan bertawakal dalam ibadah itu. Yang kemudian adalah kita selalu beristighfar kepada Allah dalam setiap momen. Dan yang ketiga adalah berzikirlah kepada Allah, karena zikir itu bagian cara Allah menghidupkan batin kita.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak memberikan kabar kepada kita bagaimana orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka dia selalu Allah hidupkan hatinya dimanapun dia berada. Semoga kita termasuk makhluk-makhluk yang beruntung di antara makhluk-makhluk yang lain. Akhirul kalam billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.